Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ismi Isnaini. Sudah lama kita tidak sharing bareng. Sudah lama saya nggak posting uh, video di YouTube saya. Terakhir kayaknya 2 bulan yang lalu. Itu pun bareng sama teman-teman. Dan setelah itu saya sudah belum posting lagi. Dan ini untuk pertama kalinya saya posting di video terbaru saya di channel YouTube saya ini. Mohon maaf, kali ini saya mau sharing tentang caranya nih dapetin cuan, dapetin keuntungan hanya jadi reseller. Jadi teman-teman, sebelum saya menjadi produsen hijab Rajabah, seperti salah satunya saya pakai ini adalah produk Rajabah terbaru, bahannya voal. Voal ini kali ini lagi happening banget, lagi booming banget. Semua brand hijab, baik yang no brand sampai yang branded, mereka lagi rame-rame produksi hijab berbahan voal, baik yang polosan kayak seperti yang saya pakai ataupun yang motif. Nah, itu harganya pun beragam-ragam. Ada yang murah, ada yang ratusan ribu. Nah, tergantung bahan dan kualitas apa ya, semua kualitas detail hijabnya lah. Kalau untuk Rajabah sendiri ini saya sengaja pakai bahan yang nggak jelek, bahan yang bagus, tapi harganya ramah di kantong. Jadi bahan yang dipakai Rajabah ini banyak beberapa brand pakai, tapi jelas harga untuk Rajabah lebih apa ya, lebih terjangkau lah untuk teman-teman pakai, untuk teman-teman beli. Oke, well, jadi teman-teman, sebelum saya menjadi produsen, saya itu juga adalah reseller, berawal dari reseller. Jadi nggak ujuk-ujuk saya datang kemudian jepret bikin produk jual, no. Awalnya ya dari reseller. Untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, lebih ke jutaan, nggak hanya ratusan ribu, puluhan ribu, tapi bisa ke jutaan. Itu ternyata nggak susah teman-teman, semuanya mudah, asalkan teman-teman mengikuti step-step yang harus dilalui, dan teman-teman juga harus tahu ilmunya dulu. Oke, di sini saya menulis, sebentar ya, saya buka contekan dulu. Di sini saya merangkum seperti yang sudah saya pengalaman saya. Ini sepengalaman saya menjadi reseller yang waktu itu dalam berapa hari ya, dalam hitungan hari saya sudah bisa mendapatkan keuntungan jutaan. Jutaan itu berapa? Bisa 5 bahkan sampai 10 juta dalam hitungan hari. Saya mendapatkan keuntungan itu hanya dari reseller, hanya menjadi reseller, bukan produsen. Ini beda ya. Oke. Apa aja sih step-stepnya untuk bisa mendapatkan jutaan hanya dari rumah, atau teman-teman yang sudah bekerja kemudian ingin punya sambian, bisa dikerjakan di luar pekerjaan, teman-teman masih bisa melakukannya ini, karena reseller itu gampang. Kemudian teman-teman nggak usah mikir-mikir produknya, mau bikin produk apa, mau launching gimana, kemudian teman-teman harus mikirin foto katalognya, packagingnya, kemudian packing produknya, kirim ke ekspedisi. Nggak usah, teman nggak usah pakai mikir kayak gitu, karena semuanya sudah di handle sama produsen. Jadi tugas teman-teman hanya menjualnya doang gitu. Dan itu kan lebih fleksibel ya teman-teman, daripada teman-teman harus membuat, kemudian sampai mempromosikannya.
Nah, itu. Jadi teman-teman, di sini saya ada 6 poin yang harus teman-teman ketahui biar teman-teman mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit. Oke, yang pertama, ketika teman-teman mulai memutuskan untuk menjadi reseller, teman-teman harus tahu teman-teman itu mau jualan produk apa, mau promosi barang apa. Jadi untuk reseller nggak harus satu produk, bisa beberapa produk. Tapi kalau semisal teman-teman ngerasa kewalahan mempromosikan beberapa produk, baiknya ya satu produk aja dulu. Jadi gini teman-teman, menurut saya, sepengalaman saya, menjual beberapa produk banyak, dengan fokus hanya satu produk, keuntungannya lebih banyak fokus ke satu produk. Nah, itu. Kenapa? Karena nanti ketika di promosi, di step promosi, itu akan beda feel-nya yang sampai ke customer ketika mereka melihat iklan teman-teman hanya satu produk dengan beberapa produk. Itu yang saya rasakan, ya. Tapi teman-teman, bukan berarti jual berapa produk itu nggak bagus. Bagus. Kalau memang teman-teman bisa menghandle-nya. Tapi kalau untuk pemula dan orang yang nggak bisa berbagi fokus, mending ke satu produk aja. Gitu ya. Kalau emang mau pakaian, ya pakaian aja, fokus di pakaian. Kalau mau palu gada, that's okay. Gak apa-apa. Kan teman-teman bukan produsen kan, teman-teman hanya menjualnya. Oke, gitu. Jadi teman-teman harus tentukan dulu mau produksi apa. Kemudian yang kedua, kalau bisa nih, teman-teman menemukan produsennya langsung. Jadi ambil langsung dari tangan pertama. Tapi biasanya ada beberapa produsen yang mereka untuk ambil di tangan pertama langsung ke produsen itu harus menjadi distributor, agen, subagen, baru ke reseller. Jadi ketika teman-teman mau jadi reseller ya harus nggak bisa langsung ke produsennya, tapi ke mereka gitu. Tapi ada juga produsen yang tidak menerapkan itu. Jadi bisa langsung jadi reseller. Seperti Rajaba ini, saya tidak menetapkan distributor untuk saat ini ya. Untuk saat ini saya tidak menetapkan distributor, agen, subagen. Ketika mereka mau mendaftar reseller ke saya, monggo. Jadi saya tidak membatasi, juga tidak mentarget satu bulan mereka harus menjual berapa. Tidak, karena menurut saya untuk menargetkan itu nggak semuanya kan datang ke kita dengan keadaan yang mereka sudah penjualan sudah tinggi ya. Ada yang memang benar-benar pemula. Jadi ketika mereka datang ke saya, Mbak saya mau jadi resellernya Rajaba, monggo. Syaratnya biasanya banyak kok. Banyak saat ini teman-teman produsen tidak memberikan syarat yang berat. Kalaupun ada ya ada yang memberikan syarat ya ada. Cuman kebanyakan banyak saat ini mereka tidak memberikan syarat dengan modal gede. Biasanya ada yang pakai ini, mereka hanya menerima reseller ketika teman-teman membeli satu produk dulu dengan harga normal, kemudian next order biasanya teman-teman bisa mendapatkan harga reseller. Ada yang juga pembelian pertama tiga pieces, kemudian next order dapat harga reseller. Ada juga yang nggak pakai harga customer, bisa dapat langsung harga harga reseller gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman untuk saat ini banyak pelaku usaha yang tidak memberikan persyaratan yang yang cukup berat untuk teman-teman mulai berbisnis, apalagi terutama mengenai modal ya. Jadi nggak harus modal
jutaan, hanya cukup modal smartphone yang ada kuotanya atau wifi-nya, kemudian waktu buat ngiklan, itu udah cukup dan teman-teman harus konsisten gitu. Oke, dan yang ketiga adalah rajin posting tanpa harus mengajak orang itu untuk membeli. Nah, bingung? Gimana itu maksudnya? Jadi teman-teman ada nih istilahnya covert selling. Kita mengiklankan produk tanpa harus mengajak orang-orang untuk membeli produk kita. Ada ya? Iya ada ilmunya. Namanya covert selling. Itu saya pernah ikut kelasnya Bang Jenderal Nasution. Dan ada bukunya juga dan itu bagus banget ketika saya praktekin. Wow, closingnya luar biasa, banyak banget teman-teman. Itu salah satunya kenapa saya bisa mendapatkan keuntungan banyak. Menurut saya lumayan lah itu, tanpa harus saya jadi produsen, cukup iklan-iklan doang ngejualin barang-barang orang lain tapi saya dapat keuntungan yang lumayan gitu. Jadi seperti apa sih maksudnya? Saya hanya menjelaskan sekilas saja ya tentang covert selling. Jadi covert selling itu kita mengiklankan barang tanpa harus terang-terangan kita menjual barang, menawarkan barang. Seperti apa? Seperti gini teman-teman. Hari ini saya pakai Rajaba loh. Bahannya halus, adem, mudah diatur. Seperti yang teman-teman lihat ini di foto ini, di video ini tadi saya pakai tanpa saya setrika dulu dan ternyata nggak ada bekas nggak ada bekas lipet-lipetannya dan anteng banget nggak melewat, seneng banget deh pakai pakai hijab dari Rajaba ini. Nah, biasanya dan banyak dari pembaca yang kepo, berapa sih harganya, berapa kak harganya gitu. Biasanya kita kan tadi memposting video, posting foto tanpa saya menawarkan untuk tanpa saya mengajak orang lain untuk membeli produk saya kan. Nggak ada kalimat dimana saya ayo beli, nggak ada. Coba aja diputar lagi videonya, nggak ada. Tapi itu bisa efektif untuk mancing kepo customer gitu. Itu sekilas saja ya tentang covert selling. Next time akan saya ajak teman yang sudah uh, yang sudah sertifikasi kemarin. Insya Allah besok akan saya undang, saya ajak ngobrol tentang covert selling itu apa. Gitu. Kalau teman-temannya sudah tahu, pasti sudah paham dan sudah banyak praktekin apa itu covert selling. Oke, yang keempat adalah pastikan mood lagi bagus kalau lagi posting. Emang pengaruh ya? Gimana ya? Sedikit banyak pengaruh. Ketika kita happy banget, maka tulisan-tulisan yang kita tulis, postingan-postingan yang kita tulis akan menyalurkan energi yang bagus ke pembaca, ke customer, ke target pasarnya. Tapi ketika kita lagi uring-uringan, nggak mood, biasanya tulisan postingan itu nggak sebagus ketika kita lagi moodnya oke. Gitu. Jadi ketika moodnya lagi nggak bagus, mending stop aja. Stop, berhenti dulu buat iklan, that's okay. Netralkan dulu perasaannya, netralkan dulu moodnya. Kalau emang sehari itu nggak moodnya lagi nggak bagus, ya udah nggak usah posting, nggak apa-apa. Timbang teman-teman maksain posting, ya nggak apa-apa. Kalau emang teman-teman bisa mengelola emosi, that's okay. Gitu. Kalau saya sendiri, kalau lagi nggak mood gitu, saya diem. Tapi biasanya kalau saya nggak mood, ketika saya mengejar target, saya ubah mood yang nggak mood tadi, saya ubah dengan good mood. Jadi gimana itu caranya saya harus mengubah mood jelek saya menjadi mood yang bagus.
Soalnya kalau saya nggak nggak apa ya, nggak ngiklan, saya nggak bisa mendapatkan target hari itu karena lumayan kadang beberapa yang closing gitu. Jadi teman-teman yang kalau memang bisa mengubah moodnya lebih cepat dari bad mood ke good mood, bagus banget dan itu bisa dilatih nanti teman-teman. Oke, next yang kelima ya. Yang kelima, teman-teman ketika ada customer atau teman-teman yang menanyakan jualan teman-teman, layani mereka dengan happy, happy banget. Apa ya? Meskipun mereka hanya menjual, hanya bertanya doang, bertanya, belum closing, bertanya A B C D E sampai Z, layani mereka, jawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan happy, tanpa harus mereka datang jebret teman-teman sudah bernegatif thinking, halah dia cuma nanya-nanya doang, belum apa-apa kok sudah negatif thinking, nanti beneran mereka nanya-nanya doang gimana. Kalau siap ada konsumen datang pasti mikirnya cuma nanya-nanya doang, kemudian setiap kali ada customer ya nggak bisa closing lah kalau gitu. Jadi mindsetnya harus dirubah dulu ya teman-teman. Ketika mereka ada customer yang datang, layani mereka dengan happy, happy banget, seakan-akan mereka lagi transaksi untuk membeli ratusan pieces atau bahkan ribuan pieces gitu. Kalaupun memang nantinya cancel, that's okay. Akan ada orang baru yang akan datang dan akan membeli produk kita. Pasti itu, nggak mungkin nggak kejual sama sekali. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah jalin hubungan baik dengan konsumen, customer. Jadi teman-teman, hubungan baik ini maksudnya apa? Jadi hubungan teman-teman sama customer baiknya tidak hanya dalam jual beli saja, tapi teman-teman bisa menjalinnya seperti ketika mereka lagi happy, teman-teman balas komentar ikut happy. Ketika mereka bersedih, ikut bersedih. Ketika mereka terkena musibah, atau itu pun kalau mereka mereka posting di sosial media ini mereka ya, itu ya teman-teman ikut simpati gitu. Jadi uh, nggak apa ya, hubungan teman-teman tuh nggak hanya sekedar transaksi jual beli saja, tapi bisa bisa lebih dalam dari itu. Syukur-syukur mereka bisa bisa apa ya, bisa lebih terbuka sama teman-teman, curhat, lama kelamaan akan terjadi lebih lebih intens, dan itu apa ya, lebih mudah teman-teman untuk kedepannya closing lebih banyak lagi ketika teman-teman sudah menjalin banyak hubungan ke banyak customer. Soalnya kenapa teman-teman saya bilang seperti itu, kadang customer itu membeli barang itu bukan karena barangnya barangnya yang bagus, tapi karena yang jual. Maksudnya kayak gimana? Jadi saya sendiri itu sering membeli barang yang sama beberapa orang jual, banyak orang jual seperti itu, tapi saya hanya membeli di teman yang benar-benar dekat sama saya, bukan karena apa namanya barangnya yang bagus, tidak, tapi karena emang saya kenal dengan orangnya, lebih ke itu sih. Jadi saya senang dengan orangnya, bukan karena barangnya even yang teman saya itu jualnya lebih mahal dari yang lain, tapi tetap saya lebih milih ke teman saya ketimbang ke orang lain itu, karena apa ya, itu lebih lebih deket ya, lebih lebih ke personal, kemudian pelayanannya sama yang orang lain juga pasti beda ketimbang ke teman yang lebih deket itu. Gitu teman-teman. uh, udah ya, udah ada enam, hanya enam saja. Nanti kalau mas saya ingat saya post, saya apa namanya, uh, saya bikin videonya lagi lanjutannya. Untuk saat ini saya hanya ingat 6 itu. Insya Allah sudah lebih dari cukup itu. Oke. Nah, selain teman-teman beberapa step tadi, beberapa uh,
poin yang saya sampaikan tadi untuk bisa mendapatkan keuntungan yang banyak hanya sebagai reseller, saya juga mau ngasih tahu ke teman-teman tentang haram banget. Ini versi saya ya, haram banget teman-teman jadi reseller jika ada 3 poin ini. Satu, jika teman-teman jangan mendaftar reseller, jangan niat menjadi reseller jika teman-teman tidak niat untuk menjualnya, tidak untuk menjual barang tersebut, hanya untuk keuntungan pribadi biar dapat harga yang miring, harga yang murah. Akhirnya teman-teman mendaftar jadi reseller karena mendaftarkan reseller tanpa syarat, tanpa modal yang banyak, hanya cukup membeli barang yang memang laku, kita closing, kalaupun satu PC juga kita tetap dapat harga reseller. Jadi ngapain juga saya harus jadi konsumen kalau emang jadi reseller saja saya sudah mendapatkan diskon gitu kan. Kalau emang teman-teman nggak niat untuk jadi reseller, nggak niat untuk mempromosikan barang tersebut, stop mendaftarkan diri menjadi reseller. Karena apa? Ya, itu keuntungan pribadi teman-teman. Teman-teman bisa mendapatkan produk yang lebih murah ketimbang teman-teman tanpa jadi reseller. Tapi again and again, akad yang teman-teman sepakati dengan dengan antara reseller dan produsen, antara reseller dan distributor, itu kan akadnya reseller. Akadnya mendaftarkan reseller. Tapi teman-teman tidak ikut mempromosikannya. Kira-kira nih saya nggak usah panjang lebar lah, kira-kira berkah nggak? Kira-kira bagus nggak? Tindakan seperti itu bagus nggak? Nah, kalau emang nggak bagus, merugikan salah satu pihak, lebih baik stop teman-teman. Karena apa ya? Ya segala sesuatu yang kita lakukan itu nanti kedepannya bakal ada balasannya. Oke, kita sekarang menjadi reseller. Next, kalau kita sudah lihai, sudah naik bisa jadi produsen, kemudian ada reseller yang mendaftarkan ke teman-teman dan mereka nggak ikut mempromosikan, menjualkannya, gimana perasaan teman-teman? Kesel nggak? Gemes nggak kira-kira? Itu. Jadi teman-teman kalau emang teman-teman nggak niat untuk menjadi reseller, nggak niat untuk menjual, nggak niat untuk membantu promosikan, menjualkannya, baiknya teman-teman nggak usah daftar reseller. Insya Allah rezeki teman-teman untuk membeli barang tersebut, even teman-teman nggak, meskipun teman-teman nggak mendapatkan harga reseller, insya Allah jauh lebih berkah ketimbang teman-teman mendapatkan harga reseller tapi tidak mau mempromosikan, membantu menjualkannya. Gitu. Paham ya maksud saya di sini? Kemudian yang kedua. Oke, yang kedua, jangan pernah mendaftarkan diri menjadi reseller hanya untuk membandingkan harga antara di produsen ini, antara di supplier A dengan supplier B. Teman-teman sekarang jadi resellernya Rajaba nih, karena saya nggak menerima reseller langsung, tapi harus di distributor. Teman-teman mendaftarkan di distributor A, kemudian mendaftarkan di distributor B dan C. Mendaftarkan diri reseller menjadi reseller di distributor tersebut. Niatnya teman-teman bukan untuk membantu promosi tadi, tapi untuk membandingkan harga. Kira-kira di distributor A, B, C ini yang lebih murah, lebih banyak kasih diskon ini yang distributor mana ya? Nanti akan dipilih salah satu distributor yang yang kasih diskonnya lebih banyak. No, jangan ya teman-teman, jangan. Again, jangan sampai kita mengecewakan seorang, jangan sampai kita membuat sakit hati ke seorang jika distributor tersebut tahu kalau teman-teman tujuannya itu niat membandingkan harga atau mencuri informasi tentang hal-hal produk tersebut, kemudian entahlah diapa-apakan. Intinya jangan melakukan hal-hal yang tidak baik hanya untuk keuntungan pribadi. Gitu.
karena segala sesuatunya itu bakal ada balasannya. Oke, tidak dibalas ke diri kita, tapi bagaimana kalau nanti balasannya ke anak cucunya? Kasihan toh. Jadi jangan sampai anak cucu mendapatkan balasan dari apa yang kita lakukan, yang tidak baik. Melakukan hal yang tidak baik pada orang lain, akhirnya balasannya bukan kita tapi ke anak cucu. Kasihan kan tuh. Kemudian yang selanjutnya ini, teman-teman masuk ke reseller hanya untuk mendapatkan daftar atau mencuri reseller. Kalau kita daftar menjadi reseller, dimasukkan dalam grup WhatsApp, Telegram, atau grup-grup sosial media lainnya, biar supplier lebih mudah untuk menginformasikan update stok dan informasi-informasi lainnya seputar produk tersebut, produk yang dijual tersebut. Nah, teman-teman nggak niat menjual nih, hanya pengen menambah kontak untuk teman-teman bisa teman-teman nggak mau jualan barang tersebut, tapi teman-teman jual barang lain sehingga menambah lagi target pasarnya. No, sekali lagi jangan. Kalau emang again ini ketiga kali saya bilang, ketika apapun yang kita lakukan yang tidak baik, ini hal-hal simple yang mungkin teman-teman nggak kepikiran untuk memikir ke depannya, stop melakukannya. Karena apapun yang kita lakukan, sedikit saja yang enggak baik, jelas semuanya akan dibalas. Kalau dibalasnya ke kita sendiri, oke, nggak apa-apa. Kalau nanti dibalasnya ke anak cucu, ke anak, ke cucu, ke cicit, ke bawah-bawahnya, kan kasihan teman-teman. Kita nggak pernah tahu sesakit hatinya apa orang-orang yang kita sakiti sampai mengucapkan kata-kata yang nggak baik, sehingga akan berdampak ke kehidupan kita selanjutnya. Jadi tetap berbuat baik, tetap dimurnikan lagi niatnya. Kalau emang mau membantu ya bantu, kalau emang mau belajar ya belajar, tapi jangan sampai mencurangi orang lain. Karena ketika kita mencurangi orang lain, next time kita akan dicurangi. Seperti itu teman-teman. Semoga paham, semoga bisa teman-teman terima. Jadi sekian video kali ini. Insya Allah next saya akan memberitahu teman-teman cara dan trik gimana sih promosi hanya di WhatsApp saja tapi bisa mendapatkan cuan jutaan, seperti yang sudah saya praktekkan sendiri. Karena semua video yang saya share di sini adalah hasil praktek saya, hasil pengalaman saya. Jadi trik-trik tadi, yang poin-poin yang sudah saya jelaskan tadi adalah hasil dari pengalaman saya. Kalau emang ada yang dirasa kurang, ada yang kurang tepat, bisa diingatkan di kolom komentar, atau bisa melalui pribadi saya, kontak pribadi saya, DM atau apapun itu, untuk mengingatkan saya malah berterima kasih. Baik teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa mendapatkan rezeki yang lebih berkah lagi untuk kedepannya, dan selalu dikelilingi orang-orang baik. So, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.